Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara. Bertemu lagi dengan saya Trisniati SPD, Guru SDN Labuan 1, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang, calon guru penggerak Angkatan 9, kelas 193. Bapak Ibu Guru Hebat, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyajikan sebuah koneksi antar materi, yaitu kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Terkait dengan kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, di antaranya yaitu pendidikan dan pengajaran, kerangka perubahan Ki Hajar Dewantara, kodrat keadaan, prinsip perubahan atau asas Trikon, dan apa saja yang berubah dari dalam diri saya setelah mempelajari modul ini. Pendidikan dan pengajaran, dasar-dasar pendidikan. Pendidikan dijelaskan sebagai tuntunan dalam kehidupan tumbuhnya anak-anak, dengan tujuan agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Ini menggarisbawahi pentingnya mendidik anak sesuai dengan kodrat mereka dan mengenali peran pengajaran dalam konteks pendidikan. Kerangka keperubahan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai pelopor pendidikan di Indonesia. Konsepnya mencakup pengakuan akan kodrat keadaan anak dan pentingnya pendidikan yang teratur. Ini sejalan dengan gagasan bahwa pendidikan harus menjadi tuntunan yang memadukan aspek-aspek jiwa dan fisik anak. Kodrat keadaan di sini yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Prinsip perubahan asas Trikon yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentrasi. Kemudian apa saja yang berubah? Mari kita lebih dalam mengenali dan mengetahui tentang kodrat keadaan. Kodrat keadaan, dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak-anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan perkembangan teknologi dan informasi. Pembahasan tentang kodrat keadaan mencerminkan pandangan Ki Hajar Dewantara tentang bagaimana pendidikan harus memahami dan meresapi aspek-aspek kodrat individual anak yang mencakup kedua sisi, baik sisi fisik maupun sisi jiwa mereka. Prinsip perubahan Ki Hajar Dewantara ada 3 yang biasa disebut dengan asas Trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentrasi. Ki Hajar Dewantara meyakini bahwa pendidikan harus berfungsi sebagai tuntunan yang dapat mengubah anak-anak menjadi individu yang lebih baik. Prinsip ini sejalan dengan ide bahwa pendidikan dapat mempengaruhi bagian yang intelligible dalam jiwa anak-anak yang dapat berubah melalui pengajaran yang tepat. Kontinu artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen berarti pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik-praktik pendidikan di luar negeri sekalipun. Sedangkan konsentris yaitu pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Apa yang berubah dalam konteks ini? Pertanyaan apa yang berubah menjadi relevan dengan gagasan bahwa pendidikan memiliki potensi untuk mengubah bagian yang intelligible dalam jiwa anak-anak, mengurangi atau mengatasi tabiat-tabiat biologis yang negatif, dan membentuk budi pekerti yang baik. Budi pekerti merupakan keselarasan hidup antara cipta, rasa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya, sehingga kita membuah
sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan juga kemerdekaan orang lain. Dapat disimpulkan bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan sangat relevan dan berpengaruh dalam konteks pendidikan di Indonesia dan mungkin juga di berbagai negara lainnya. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bukan hanya sekedar pengajaran, melainkan tuntunan dalam kehidupan anak-anak yang mencakup aspek-aspek fisik dan jiwa. Konsep kodrat keadaan menekankan pentingnya memahami anak sebagai individu yang unik dan peran pendidikan dalam membantu mereka mencapai potensi tertinggi mereka. Refleksi dalam era pendidikan modern, gagasan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang holistik dan merangkul kodrat keadaan masih relevan. Pendidikan harus mengakomodasikan perbedaan individual anak-anak. Prinsip perubahan yang diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara mengingatkan kita bahwa pendidikan harus memiliki dampak positif pada perkembangan anak, mengubahnya menjadi individu yang lebih baik. Dan pertanyaan apa yang berubah menjadi pertimbangan penting dalam mendesain pendidikan yang efektif dan berkelanjutan. Perjalanan inspiratif kami melalui proses penerapan di sekolah kami. Mari kita menjelajahi bagaimana kami memulai setiap hari dengan salam dan senyum yang hangat, menyambut kebahagiaan dengan yel-yel kami, dan membawa pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Semua sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Di sekolah ini, salam dan senyum bukan hanya kata-kata kosong. Mereka adalah fondasi yang membangun lingkungan yang penuh kasih dan dukungan. Kebahagiaan adalah kunci untuk pembelajaran yang efektif. Setiap siswa kami adalah individu yang unik. Kami berkomitmen untuk menyediakan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi mereka. Kami memadukan teknologi modern dengan penjelajahan alam yang menakjubkan untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang komprehensif. Bersama kami akan terus menciptakan lingkungan di mana setiap siswa bisa bersinar dalam cara yang unik. Salam dan bahagia. Saya Trisniati dari pesisir selatan Kabupaten Sampang. Tetaplah tergerak, bergerak, dan terus menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.